Halo, apa kabar semuanya? Para pemirsa pencari ilmu pengetahuan yang sangat cerdas dan berbahagia. Selamat datang dan selamat mencari ilmu pengetahuan di YouTube channel Kunci Sejarah. Nah, kali ini kita berjumpa lagi ya, karena YouTube channel Kunci Sejarah akan memberikan sebuah ilmu pengetahuan yang akan membahas tentang Kerajaan Pajajaran, berdirinya, raja-raja, keruntuhan, dan peninggalannya. Namun sebelum saya membahasnya, alangkah baiknya buat kalian yang masih belum mendukung YouTube channel Kunci Sejarah ini segera dukung ya, hanya dengan cara tekan tombol like dan subscribe seperti berikut ini, agar kalian tidak tertinggal informasi mengenai ilmu pengetahuan berikutnya. Baik, terima kasih atas dukungannya. Langsung saja ya ke pokok pembahasannya. Kerajaan Pajajaran, berdirinya, raja-raja, keruntuhan, dan peninggalannya. Kerajaan Pajajaran adalah kerajaan yang bercorak Hindu di Jawa Barat. Kerajaan yang berpusat di Pakuan atau Bogor sekarang. Ini juga sering disebut dengan negeri Sunda, Pasundan atau Pakuan Pajajaran. Menurut prasasti Sang Hyang Tapak, kerajaan Pajajaran didirikan oleh Sri Jaya Bupati. Kerajaan Pajajaran berdiri pada tahun 923 Masehi dan runtuh pada 1597 Masehi setelah diserang oleh Kesultanan Banten pada masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi 1482 sampai 1521 Masehi. Kerajaan ini berhasil mencapai puncak keemasannya. Jejak kerajaan Pajajaran dapat diketahui dari berbagai sumber sejarah seperti naskah kuno, Babat Pajajaran, Carita Parahyangan, dan Carita Waruga Guru, dan prasasti batu tulis, prasasti Sang Hyang Tapak, dan prasasti Kawali. Berdirinya kerajaan Pajajaran. Sejarah kerajaan Pajajaran tidak dapat terlepas dari kerajaan-kerajaan pendahulunya seperti kerajaan Tarumanegara, kerajaan Sunda, dan Galuh, serta Kawali. Hal ini disebabkan pemerintahan kerajaan Pajajaran merupakan kelanjutan dari kerajaan-kerajaan tersebut. Menurut prasasti Sang Hyang Tapak, Raja Sri Jaya Bupati mendirikan sebuah kerajaan pada 923 Masehi di Pakuan Pajajaran. Setelah Sri Jaya Bupati, tahta kemudian jatuh ke tangan Rahyang Niskala Wastu Kancana dengan pusat kerajaan berada di Kawali. Pada 1428, Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi dinobatkan 2 kali untuk menerima tahta kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh. Periode terakhir kerajaan Sunda dan Galuh ini kemudian dikenal sebagai periode kerajaan Pajajaran dengan pusat pemerintahan kembali ke Pakuan Pajajaran. Raja-raja kerajaan Pajajaran. Mengenai raja-raja kerajaan Pajajaran, terdapat perbedaan urutan antara naskah-naskah Babat Pajajaran, Carita Parahyangan, dan Carita Waruga Guru. Selain Sri Jaya Bupati sebagai pendiri, berikut ini beberapa raja yang tercatat pernah memimpin kerajaan Pajajaran. Yang pertama, Sri Baduga Maharaja 1482 sampai 1521 Masehi bertahta di Pakuan. Selanjutnya yang kedua yaitu Surawisesa 1521 sampai 1535 Masehi bertahta di Pakuan. Dan berikutnya yang ketiga yaitu Ratu Dewata 1535 sampai 1543 Masehi bertahta di Pakuan. Dan berikutnya yang keempat yaitu Ratu Sakti 1543 sampai 1551 Masehi bertahta di Pakuan. Dan berikutnya yang kelima yaitu Ratu Nilakendra 1551 sampai 1567 Masehi meninggalkan Pakuan karena serangan Hasanuddin dan Maulana Yusuf. Dan berikutnya yang keenam yaitu Raga Mulya 1567 sampai 1579 Masehi memerintah dari Pandeglang. Masa keemasan kerajaan Pajajaran. Masa keemasan kerajaan Pajajaran dapat dicapai pada masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi yang memerintah antara 1482 sampai 1521 Masehi.
Pada masa pemerintahannya, kerajaan dalam keadaan teratur dan tentram. Tindakan pertama yang diambil setelah resmi menjadi raja adalah membebaskan penduduknya dari 4 macam pajak. Ketika memerintah, Prabu Siliwangi dikenal sebagai pemimpin yang memegang teguh asas kesetaraan dalam kehidupan sosial. Prabu Siliwangi sempat tidak senang dengan hubungan Cirebon-Demak yang terlalu akrab, tetapi perselisihan mereka tidak berkembang ke arah ketegangan. Menurut sumber Portugis, kerajaan Pajajaran diperkirakan memiliki 100.000 prajurit dan 40 ekor pasukan gajah. Prabu Siliwangi begitu mencurahkan perhatian pada pembinaan agama, pembuatan parit pertanahan, memperkuat angkatan perang, membuat jalan, dan menyusun formasi tempur di darat, tetapi angkatan lautnya terbilang lemah. Runtuhnya kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran runtuh pada 1579 akibat serangan dari kerajaan Sunda lainnya, yaitu Kesultanan Banten. Berakhirnya Pajajaran ditandai dengan diboyongnya Palangka Sriman Sriwacana atau Singgasana Raja dari Pakuan ke Surasowan di Banten oleh pasukan Maulana Yusuf. Batu berukuran 200 kali 160 kali 20 cm itu diboyong karena tradisi politik agar di Pakuan tidak mungkin lagi dinobatkan raja baru. Hal ini juga menandai bahwa Maulana Yusuf adalah penerus kekuasaan Pajajaran yang sah karena buyut perempuannya adalah putri Sri Baduga Maharaja. Setelah Pajajaran runtuh, diperkirakan terdapat sejumlah punggawa istana yang meninggalkan keraton lalu menetap di daerah Lebak. Mereka menetapkan tata cara kehidupan lama yang ketat dan sekarang dikenal sebagai orang Baduy. Peninggalan kerajaan Pajajaran. Yang pertama Babat Pajajaran, yang kedua Carita Parahyangan, yang ketiga Carita Warungga Guru, yang keempat Prasasti Batu Tulis atau Bogor, yang kelima yaitu Prasasti Sang Hyang Tapa atau Sukabumi, yang keenam Prasasti Kawali Ciamis, yang ketujuh Tugu Perjanjian Portugis, yang kedelapan Taman Perburuan atau sekarang menjadi Kebun Raya Bogor. Nah, demikianlah penjelasan dari YouTube channel Kunci Sejarah ini mengenai kerajaan Pajajaran. Semoga bisa menambah ilmu pengetahuan buat kalian semuanya ya. Dan jangan lupa selalu simak YouTube channel Kunci Sejarah ini setiap harinya agar kalian tidak tertinggal informasi mengenai ilmu pengetahuan berikutnya. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.